Lalu Sayyidatuna Aisyah mengatakan, itu pengemis setiap harinya, setiap paginya dikasih makan sama Rasulullah. Dan Rasulullah tidak menyebutkan namanya di depan pengemis tersebut. Dia hanya datang menyuapi itu pengemis sampai dia kenyang, lalu Rasulullah pulang. Rasulullah tidak pernah mengatakan saya Muhammad. Tidak. Bahkan pengemis tersebut setiap harinya, setiap waktunya, bahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW pun mengatakan, setiap hari dia mengatakan di pasar tersebut, wahai orang-orang, wahai saudaraku, jangan kau ikuti Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu pendongeng, Muhammad itu tukang dukun. Tiap hari. Tapi dia nggak tahu yang nyuapin dia setiap hari itu yaitu Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar mendengar cerita itu bergegas. Keesokan harinya dia bangun pagi-pagi, dia bawa sepiring makanan untuk dikasih makan kepada pengemis tersebut. Datang Sayyidina Abu Bakar kepada pengemis tersebut. Dia ajak duduk itu pengemis. Lalu pada waktu dia mau suapi pengemis tersebut, itu pengemis menolak dan menghardik atau menghina dan melepaskan yang namanya memuntahkan makanan yang diberi oleh Sayyidina Abu Bakar. Sambil berkata, siapa kamu? Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku orang yang biasa memberi kamu setiap hari makan. Bukan. Engkau bukan orang yang setiap hari memberi aku makan. Karena orang yang setiap hari memberi aku makan itu, sebelum dia suapi aku, dihancurkan dulu itu makanan. Sehingga pas waktu masuk ke dalam mulutku, tidak susah mulut ini untuk mengunyah. Tidak susah untuk aku menelan itu makanan. Kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW kepada seorang pengemis, kepada seorang buta, kepada seorang Yahudi, bukan hanya dikasih makan, tapi setiap hari dia kasih makan. Tapi dengan sebelum dia makan, dilumatkan dulu itu makanan sehingga pengemis tersebut tidak susah untuk menelannya. Kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sejak itu juga, saat itu juga Sayyidina Abu Bakar terhentak hatinya. Kaget. Lihat, ini akhlaknya Nabi kepada orang kafir. Ini akhlaknya Nabi kepada orang Yahudi. Lalu bagaimana kita umatnya? Kita mesti mencontoh kepadanya. Beliau adalah suri tauladan satu-satunya bagi kita. Beliau adalah orang yang pantas untuk kita tiru. Beliau adalah seorang yang pantas untuk kita ikuti akhlaknya. Karena sudah jelas dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ini satu. Allah sudah mengatakan, sudah aku kasih contoh yang terbaik bagi kalian, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang terjadi zaman sekarang? Kita lihat, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya punya anak. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah telah memberikan peringatan kepada kita. Dikatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'in ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum. Inna Allaha la yahdi qaumal zalimin. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan. Wahai orang-orang yang beriman. Kita semua insya Allah beriman kepada Allah. Amin. Dikatakan Allah mengatakan dan memerintahkan kepada kita, jangan kalian tiru, jangan kalian angkat pemimpin bagi kalian seorang Yahudi, seorang Nasrani, karena mereka adalah orang-orang yang pemimpin di antara mereka saling melindungi satu sama lain. Kalau sudah yang kita jadikan idola, kalau yang sudah kita jadikan panutan adalah orang-orang kafir,
orang-orang Nasrani yang dakwah mereka melalui televisi, yang dakwah mereka melalui handphone, yang dakwah mereka melalui koran atau segala macam media, dimasukkan dan dijejalkan oleh mereka anak-anak kita dengan didikan yang tidak baik. Anak-anak zaman sekarang kita lihat mereka sudah banyak yang tidak menghiraukan yang namanya aurat. Masih makin banyak orang-orang Islam zaman sekarang anak putrinya dibiarkan keluar tanpa menutup auratnya, yang diikuti, yang dijadikan panutan artis, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Ini adalah musibah. Sedangkan sudah ada di tengah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di tempat ini, di kampung ini makmur dalam madrasah, baik itu untuk anak-anak, insya Allah juga untuk remaja dan bapak-bapaknya dibimbing semuanya. Alhamdulillah, ini yang mesti kita jaga. Kita mesti merapatkan diri, kita mesti saling bahu-membahu selama kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya adalah saudara. Anak-anak kita semuanya sama, cucu-cucu kita semuanya sama, saudara-saudara kita semuanya sama, karena kita semua telah diikat oleh Allah di dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah yang terpenting bagi diri kita saat ini. Saatnya kita untuk merapatkan diri, saatnya kita untuk saling silaturahmi, jangan saling membenci, jangan saling menghina. Kita semua sama, sholat kita sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah. Insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang aman, tertib. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah akan memberikan ridwan kepada kita. Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kisah tersebut dikatakan pada waktu orang Yahudi tersebut mengatakan, engkau bukan orang yang setiap hari memberi aku makan. Lalu menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu beliau mengatakan, benar wahai pengemis, orang tersebut sudah mati, orang tersebut sudah wafat, dan orang tersebut yang setiap harinya memberi engkau makan itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar perkataan itu, si pengemis saat itu juga pun ikut menangis sambil mengatakan, setiap hari aku menghinanya, setiap hari aku mencacinya, setiap hari aku membencinya. Ternyata dia yang memberi aku makan. Maka saksikanlah, saat ini juga aku mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah lari dari kita. Nabi Muhammad tidak pernah jauh dari kita. Nabi Muhammad dekat dengan kita. Bahkan setelah wafatnya, akhlaknya, ajarannya dapat memasukkan ribuan, jutaan umat manusia ke dalam agama yang diridhoi ini. Kita lihat buktinya saat ini. Agama Islam diturunkan di Jazirah Arab, tetapi sampai di negeri Indonesia ini, sampai di Pulau Jawa ini, sampai di daerah Garut, sampai masuk desa apa nih namanya? Desa Kretek, semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Ini semua kalau bukan karena akhlaknya tidak mungkin kita masuk ke dalam Islam. Kita mesti merenung. Insya Allah perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya mau berpesan bahwasanya untuk memperbanyak selawat kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Muqasasatul Qulub tentang pasal yang membahas tentang cinta atau mahabbah, diawali di dalam pasal tersebut, ketahuilah anna rajulan ra'a fil manami. Ada seseorang dari umat Islam bermimpi di satu malam, yang mana di dalam mimpi tersebut dia melihat ada sesosok makhluk yang sangat jelek, buruk rupanya. Lalu di dalam mimpinya orang tersebut mengatakan, siapa engkau yang berwajah jelek, yang berupa buruk? Lalu orang makhluk tersebut yang berupa buruk tersebut, yang jelek tersebut mengatakan, aku adalah amalan jelek dari dirimu. Aku adalah amalan maksiatmu yang setiap hari
engkau lakukan, ini adalah aku. Jadi ini orang bermimpi, ketemu satu makhluk jelek, buruk. Tanya siapa? Aku adalah amal maksiatmu. Lalu orang tersebut kembali bertanya, di manakah minka? Dengan apa aku bisa selamat darimu? Lalu amal maksiat tersebut mengatakan, as-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, engkau bisa selamat dari maksiat, dosamu bisa diangkat oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah jelas Allah telah memerintahkan dan Allah telah menyerukan di dalam ayat Al-Quran, dan ini adalah menjadi benteng yang terbesar untuk kita berselawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Inna di sini al-inna adalah harf taukid atau huruf yang digunakan untuk menegaskan bahwasanya perintah ini atau mandat ini adalah benar adanya, dan Allah telah dengan sesungguh-sungguhnya telah memberikan satu perintah untuk kita, bahwasanya Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya supaya engkau menjadi orang yang selamat. Insya Allah kita selamat di dunia dan akhirat. Insya Allah semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah, urusan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dipanjangkan umur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah semua yang hadir di sini dijadikan orang-orang yang tambah taat kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah taat kepada Rasulullah, tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.